Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adanya kami di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru. Perkenalkan, nama saya Maribetia Salsal sebagai moderator. Adapun teman-teman saya yang lain yang akan membacakan materi. Yang pertama adalah Citra Amelia. Kepadanya kami persilahkan. Lahirnya Orde Baru. Masa pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto berlangsung selama 32 tahun, mulai dari tahun 1966 hingga tahun 1998, menggantikan era Orde Lama yang berada di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Latar belakang lahirnya Orde Baru adalah yang pertama, pemberontakan G30 SPKI. Peristiwa G30 SPKI yang dimotori oleh PKI telah melemahkan pemerintahan Soekarno. Hal ini dikarenakan Soekarno pernah menyerukan Nasakom atau nasionalis, agama, dan komunis, di mana PKI yang memotori peristiwa ini adalah kelompok komunis. 2. Konflik TNI AD. Soekarno mengeluarkan dekret Presiden tertanggal 5 Juli 1959 yang memberikan kekuatan besar kepada militer sehingga mereka menjadi lebih bebas dalam berpolitik. Akibatnya, dalam tubuh militer, terutama Angkatan Darat terbagi menjadi dua kelompok yang pro dan kontra terhadap Soekarno. Terbentuknya dua kubu tersebut membuat Angkatan Darat menjadi tidak harmonis dan mengancam stabilitas keamanan dalam negeri. Fungsi militer yang seharusnya untuk melindungi rakyat justru bergeser ke ranah politik dan terlibat perselisihan sendiri dan pada akhirnya bisa menimbulkan bahaya karena konflik kedua kelompok. Yang ketiga, inflasi. Pada masa pemerintahan Soekarno terjadi inflasi yang turut menjadi latar belakang Orde Baru. Tingkat inflasi mencapai di atas 100%, tepatnya 600%, sehingga pada saat itu perekonomian sangat lemah dan terpuruk, serta menyebabkan rakyat menderita. Terjadi krisis moneter dan pemutusan hubungan kerja di mana-mana yang memicu angka kriminalitas meningkat. Saat itu kondisi negara sangat kacau dan membuat rakyat lama-kelamaan menuntut agar Soekarno mundur sebagai presiden. Yang keempat, kebencian terhadap PKI. Sejak terjadinya kronologi G30 SPKI, rakyat semakin kehilangan kepercayaan kepada pemerintah dan semakin membenci keberadaan PKI. Rakyat menuntut pembubaran PKI dan agar para anggotanya diadili karena sudah jelas menjadi dalang aksi peristiwa 30 September yang sangat kejam, sehingga mereka merupakan ancaman serius bagi keutuhan negara Indonesia. Rakyat yang marah kepada pemerintah yang dianggap tidak serius menangani tujuan organisasi PKI sehingga dapat melakukan pemberontakan yang begitu sadis. Upaya untuk mengadili para tokoh G30 SPKI yang terlibat dalam pemberontakan tidak berhasil. Walaupun sudah dibentuk mahkamah militer luar biasa, maka rakyat semakin marah dan tidak lagi mempercayai pemerintahan Presiden Soekarno. Sekian, terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Luluk Nur Fitria Fadilah. Kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya nomor 5, 3 tuntutan rakyat. Dampak dari peristiwa pada 30 September 1965 tersebut membuat rakyat mengeluarkan tuntutan yang dikenal dengan Tritura atau 3 tuntutan rakyat. Berbagai kesatuan aksi seperti KAMI, KAPI, KASI, KAPPI, dan yang lainnya membentuk Front Pancasila atau yang dikenal dengan Angkatan 66. Tujuan pembentukan organisasi tersebut adalah untuk membasmi tokoh G30 yang terlibat. Mereka berdemonstrasi pada 10 Januari 1966 di depan gedung DPR GR dan mengajukan Tritura yang berisi. Yang pertama ada pembubaran PKI dan semua organisasi masanya, lalu yang kedua membersihkan kabinet Dwi Kora dan PKI dan antek-anteknya, lalu yang ketiga menurunkan harga barang-barang kebutuhan rakyat. Selanjutnya yang keenam, kegagalan reshuffle kabinet.
Salah satu tuntutan rakyat yaitu untuk menyusun kembali kabinet akhirnya dipenuhi oleh pemerintah, tetapi hasil masih membuat rakyat kecewa karena tetap tidak dapat menyelesaikan masalah yang sedang dialami bangsa dan negara Indonesia. Rakyat bahkan menilai dalam kabinet reshuffle masih memiliki unsur PKI. Ketidakpuasan rakyat tersebut membuat rakyat tetap menuntut agar Soekarno menyerahkan jabatan sebagai presiden dan mundur secara resmi setelah semua penyimpangan pada masa Orde Lama yang sulit untuk diperbaiki lagi dan merenggut kepercayaan rakyat pada pemerintahan. Yang ketujuh, terbitnya Super Semar. Surat Perintah 11 Maret atau yang biasa disebut dengan Super Semar adalah surat perintah yang diberikan Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto agar mengambil tindakan yang dirasa perlu guna menjaga dan mengembalikan wibawa pemerintah Indonesia di mata rakyat. Lalu yang kedelapan, penetapan MPRS. Orde Baru diperkuat oleh keluarnya TAP MPRS No. 1964 MPRS pada tanggal 12 Maret 1967 mengenai pencabutan jabatan Presiden Soekarno dan mengangkat Letjen Soeharto sebagai presiden yang selanjutnya. Dasar penetapan tersebut adalah Super Semar, dan berkat itu Soeharto menjadi presiden kedua RI secara sah. Sejak itu hingga 32 tahun lamanya di Indonesia berlangsung era pemerintahan Orde Baru. Sekian. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nela Briana. Kepadanya kami persilahkan. Politik dalam negeri pada masa Orde Baru. Kebijakan politik dalam negeri. Pertama, pelaksanaan pemilu 1971. Pemilu yang sudah diatur melalui SI-MPR 1967 yang menetapkan pemilu akan dilaksanakan pada tahun 1971 ini berbeda dengan pemilu pada tahun 1955, yaitu Orde Revolusi atau Orde Lama. Pada pemilu ini, para pejabat pemerintah hanya berpihak kepada salah satu peserta pemilu yaitu Golkar. Dan kamu tahu Golkar lah yang selalu memenangkan pemilu di tahun selanjutnya yaitu tahun 1977, 1982, 1987, 1992 hingga 1997. Kedua, penyederhanaan partai politik. Penyederhanaan partai politik menjadi 2 partai dan 1 golongan karya, yaitu yang pertama ada Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, gabungan dari Nahdlatul Ulama, Farmusi, Perti, dan PSII. Yang kedua ada Partai Demokrasi Indonesia, gabungan dari Partai Nasional Indonesia, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo. Yang terakhir ada golongan karya atau Golkar. Yang ketiga, Dwi fungsi ABRI. Dwi fungsi ABRI adalah peran ganda ABRI sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan sebagai kekuatan sosial politik. Sebagai kekuatan sosial politik, ABRI diarahkan untuk mampu berperan secara aktif dalam pembangunan nasional. ABRI juga memiliki wakil dalam MPR yang dikenal sebagai praksi ABRI, sehingga kedudukannya pada masa Orde Baru sangat dominan. Yang terakhir yaitu Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila atau P4. Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila atau P4 atau Eka Prasetya Pancakarsa bertujuan untuk memberi pemahaman kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai Pancasila. Semua organisasi tidak boleh menggunakan ideologi selain Pancasila, bahkan dilakukan penataan P4 untuk para pegawai negeri sipil. Sekian. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Siva Saifia Adila. Kepadanya dipersilahkan. Kebijakan politik luar negeri Indonesia antara lain, 1. Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Jadi pada saat Indonesia keluar dari PBB itu pada tanggal 7 Agustus 1965, Indonesia itu terkucilkan dari pergaulan internasional dan menyulitkan Indonesia secara ekonomi maupun politik dunia. Karena keadaan itu jadi Indonesia itu kembali menjadi anggota PBB berdasarkan hasil sidang DPR GR pada tanggal 28 September 1966. Indonesia resmi aktif kembali menjadi anggota PBB lagi. Yang kedua, pemulihan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan Singapura dan
pemutusan hubungan dengan Tiongkok. Jadi pada tahun 1965 itu terjadi konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia dan Singapura. Jadi untuk memulihkan hubungan tersebut itu dilakukan penandatanganan perjanjian antara Indonesia dan Malaysia pada tanggal 11 Agustus 1966 di Jakarta. Nah, wakil yang diwakilkan dari Indonesia itu adalah Adam Malik, sedangkan di Malaysia itu sama Tun Abdul Razak. Pemulihan hubungan itu dengan Singapura melalui pengakuan kemerdekaan Singapura pada tanggal 2 Juni 1966. Yang ketiga, memperkuat kerjasama regional dan internasional. Ada beberapa upaya. Yang pertama yaitu pembentukan ASEAN, yang kedua kontingen Garuda, yang keempat KTT non-blok, dan yang terakhir Organisasi Konferensi Islam atau OKI. Selanjutnya, kondisi ekonomi pada masa Orde Baru. Jadi Indonesia itu pernah mendapatkan julukan sebagai macan Asia. Itu tuh karena keberhasilan Repelita pada tahun 1980. Jadi kunjungan Presiden Soeharto menyaksikan kesuksesan swasembada pangan pada si keberhasilan Repelita tersebut tadi. Dan pada awal kelahiran Orde Baru ini, programnya itu pembangunan ekonomi. Pada saat kondisi ekonomi Indonesia di awal Orde Baru itu sebenarnya itu cukup memprihatinkan. Jadi sehingga fokus ekonominya itu harus berdasarkan pada amanat Pancasila untuk menciptakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam program Orde Baru ini itu ada dua kebijakan ekonomi, yaitu jangka panjang dan jangka pendek. Sekian, terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Yulia. Kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya yang A, program jangka pendek. Presiden Soeharto pada awal pemerintahannya dihadapkan pada masalah yang cukup sulit di bidang ekonomi. Berbagai permasalahan terjadi seperti inflasi yang mencapai 650% berakibat melonjaknya harga-harga kebutuhan. Selain itu, alat-alat produksi mengalami kerusakan terutama di sektor pertanian. Permasalahan tersebut berakibat pada kurangnya tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia. Rehabilitas dan stabilitas ekonomi menjadi kebijakan awal pemerintahan Orde Baru dalam memulihkan kondisi tersebut. Rehabilitas maksudnya perbaikan fisik terhadap prasarana-prasarana dan alat produksi. Dan stabilitas dimaksudkan pengendalian inflasi supaya harga tidak melonjak terus-menerus. Untuk lebih jelas bagaimana kebijakan jangka pendek pemerintahan Orde Baru, program stabilitas dan rehabilitas ekonomi yang dilakukan pemerintahan Orde Baru menumbuhkan hasil yang cukup baik. Tingkat inflasi semula mencapai 650% berhasil ditekan menjadi 120 pada tahun 1969. Kerusakan sarana prasarana mulai diperbaiki dan diremajakan. Pemerintah Orde Baru siap melaksanakan program jangka panjang khususnya di bidang pertanian. Selanjutnya yang B, program jangka panjang. Pada 1 April 1969, pemerintah menciptakan landasan untuk pembangunan yang disebut sebagai Rencana Pembangunan 5 Tahun Repelita. Repelita 1 1969 tersebut fokus pada rehabilitasi prasarana penting dan pengembangan iklim usaha dan investasi. Repelita 2 1974 sampai 1979 dan Repelita 3 1979 sampai 1984 fokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional, dan pemerataan pembangunan dengan penekanan pada sektor pertanian dan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Fokus Repelita 4 1984 sampai 1989 dan Repelita 5 1989 sampai 1994 selain berusaha mempertahankan kemajuan di sektor pertanian, juga mulai bergerak menitik beratkan pada sektor industri, khususnya industri yang menghasilkan barang ekspor, industri yang menyerap tenaga kerja,
industri pengolahan hasil pertanian, dan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri. Sekian. Kesimpulan yang saya dapat adalah Legend Soeharto guna mengambil langkah yang dianggap perlu untuk memperbaiki keadaan negara. Akhirnya Presiden Soekarno mengundurkan diri dan digantikan oleh Presiden Soeharto. Perkembangan politik pada masa Orde Baru diawali dari penataan politik dalam negeri, yaitu setelah sidang MPRS 1968 menetapkan Soeharto sebagai presiden dan dibentuklah Kabinet Pembangunan, Penyederhanaan dan Pengelompokan Partai Politik, Pemilihan Umum serta mengadakan Perpera di Irian Barat pada 2 Agustus 1969. Yang kedua, melakukan penataan politik luar negeri, yaitu dengan kembali menjadi anggota PBB serta normalisasi hubungan dengan beberapa negara. Pada masa awal Orde Baru, pembangunan ekonomi di Indonesia maju pesat, mulai dari pendapatan per kapita, pertanian, pembangunan infrastruktur, dan lain-lain. Upaya pembangunan ekonomi dilaksanakan melalui Replita, Rencana Pembangunan 5 tahun, yang dimulai pada tanggal 1 April 1969. Namun, pada akhir tahun 1997, Indonesia dilanda krisis ekonomi. Kondisi kian terpuruk ditambah dengan KKN yang merajalela. Kurang lebihnya mohon maaf, presentasi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, kami memohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat dalam presentasi ini. Kami juga menerima kritik dan saran dari para audiens agar dalam presentasi selanjutnya lebih baik lagi. Demikian presentasi ini, semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di presentasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.